رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Boleh jadi orang yang berbuat zalim merasakan aman-aman saja, tak ada masalah dengan apa yang ia lakukan, tak ada akibat yang dirasakan terhadap kezaliman yang diperbuat pada saat ini. Ketahuilah, yang demikian itu ada imhal Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sementara waktu, menunda turunnya balasan tersebut untuk kemudian ditimpakan pada suatu saat nanti, tak hanya di dunia tapi dibayarkan secara lunas nanti di akhirat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati lan tanalahuma syafa'ati, imamun zalumun ghasyumun wa kullu ghalin marikin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok yang tidak dijangkau oleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhindar dari syafaat Rasulullah. Siapakah dia? Pemimpin yang zalim serta menipu orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, wa kullu ghalin marikin, dan orang-orang yang bertindak kesewenang-wenangan seperti orang yang melesat jauh terlepas dari aturan-aturan kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak menginginkan kerugian dalam kehidupan kita. Kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita menginginkan hidup kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan di dunia, dan yang lebih penting, tidak terjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Hanya saja patut untuk diingat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang zalim itu hidupnya penuh penyesalan terhadap masa lalunya yang gelap gulita karena kezaliman yang telah dilakukan. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu berpikir ulang ketika hendak mengucapkan sesuatu, hendak melakukan sesuatu, atau bersikap sesuatu, atau menetapkan sesuatu. Khawatirnya perkataan kita itu, ketetapan yang telah dijadikan aturan itu, ataupun perbuatan dan tindak laku kita masuk dalam kategori kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengingatkan kita semua, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah, berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena doa itu dengan Allah tak ada hijab. Artinya doa orang yang terzalimi mustajab. Bahkan dalam riwayat yang lain, meskipun yang bersangkutan orang non-muslim, meskipun yang bersangkutan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalau ia terzalimi kemudian tidak terima, kemudian memohon kepada Tuhannya, memohon kepada Allah agar dibalaskan penderitaannya atau akibat yang dia terima dari kezaliman orang itu, sangat dimungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa mereka mustajab. Doa mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kezaliman perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kita patut berhati-hati. Dan kezaliman itu tidak hanya terkait dengan diri pribadi kita dengan sesama. Ada kezaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekufuran, berupa kesyirikan. Kita diingatkan oleh Allah, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Tetapi apabila kita kufur kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih, karena kufur nikmat bagian dari kezaliman. Ketika seseorang tidak mengakui pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi yang bersangkutan merasa bahwa karunia Allah itu dianggap sebagai prestasi diri dan pribadinya. Kita patut ingat dengan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada Qarun saat dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia kufur terhadap nikmat Allah, tidak mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala, merasa yang dimiliki dan yang diterima sebagai prestasi dan keunggulan ilmunya. Apa dampaknya kemudian? Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Sulaiman alaihissalam, kebalikan dari Qarun, orang yang berbuat adil dan tidak zalim kepada nikmat Allah, diwujudkan dalam bentuk pengakuan yang bersangkutan. Nikmat Allah dikatakan sebagai nikmat Allah, karunia Allah sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh kesadaran dia meyakini bahwa karunia itu merupakan ujian dari Allah bagi dirinya. Saudaraku, you're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take, ya Rabbi, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' dua.